Lebih baik ditakuti daripada dicintai. Kalau kamu jadi pemimpin, apa yang lebih penting, dicintai atau ditakuti? Pertanyaan sederhana ini ternyata punya jawaban yang mengejutkan. Machiavelli, penulis buku legendaris The Prince, bilang kalau harus memilih, lebih baik ditakuti. Tapi tunggu dulu, apakah itu artinya seorang pemimpin harus jadi monster yang bengis? Tidak sesederhana itu. Mari kita bongkar untuk memahami kenapa Machiavelli sampai berani mengatakan hal sekejam itu. Kita harus balik dulu ke Italia abad ke-16. Saat itu, Italia bukanlah negara bersatu. Wilayahnya terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil, republik, dan negara kota yang sering berperang satu sama lain. Ada Firenze, Venesia, Roma di bawah Paus, hingga kerajaan Napoli. Perebutan kekuasaan brutal terjadi terus-menerus. Intrik politik, pengkhianatan, bahkan pembunuhan penguasa adalah hal biasa. Machiavelli sendiri adalah pejabat di Firenze. Dia melihat langsung bagaimana pemimpin yang terlalu baik hati akhirnya kalah oleh penguasa yang lebih licik, lebih keras, dan lebih kejam. Dari pengalaman pahit inilah dia menulis The Prince sebagai semacam panduan. Kalau kamu mau bertahan di dunia politik yang buas, jangan terlalu bergantung pada cinta rakyatmu. Menurut Machiavelli, cinta dan rasa takut itu sama-sama penting. Pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang dicintai sekaligus ditakuti. Masalahnya, dalam praktek, jarang ada pemimpin yang bisa punya keduanya. Jadi, kalau harus memilih satu, Machiavelli tegas, lebih aman ditakuti. Kenapa? Karena cinta itu rapuh. Rakyat bisa mencintaimu ketika keadaan baik, ketika kamu memberi mereka keuntungan. Tapi begitu ada krisis, rasa cinta itu bisa hilang. Orang bisa berkhianat demi kepentingan pribadi, sementara rasa takut lebih stabil. Kalau orang takut pada konsekuensi, entah itu hukuman, sanksi, atau kehilangan keamanan, mereka cenderung patuh. Dengan kata lain, rasa takut lebih bisa dikendalikan oleh penguasa. Kita ambil contoh sederhana. Bayangkan kamu jadi manajer di sebuah perusahaan. Kalau semua karyawan mencintaimu karena kamu baik hati, ramah, dan sering memberi bonus, itu bagus. Tapi apakah itu menjamin mereka selalu disiplin? Belum tentu. Begitu ada kesempatan untuk bermalas-malasan, mungkin mereka akan melakukannya. Tapi kalau karyawan tahu bahwa keterlambatan akan langsung dipotong gajinya, atau kalau kinerja buruk bisa membuat kontrak tidak diperpanjang, maka rasa takut itu akan membuat mereka lebih berhati-hati. Itulah logika Machiavelli. Cinta bisa memotivasi, tapi takut bisa mendisiplinkan. Nah, di sini banyak orang salah paham. Machiavelli tidak pernah bilang bahwa seorang pemimpin harus dibenci. Justru, dia memberi peringatan keras. Dibenci itu berbahaya. Kalau rakyat sampai membencimu, mereka akan mencari cara untuk menggulingkanmu. Mereka mungkin rela berkorban demi menjatuhkanmu. Ditakuti berbeda. Rakyat bisa tidak menyukaimu, tapi selama mereka menghormatimu dan sadar ada konsekuensi jika melawan, mereka tetap akan patuh. Jadi, kuncinya adalah menciptakan rasa takut yang terkontrol. Caranya dengan hukuman yang tegas tapi adil. Jangan kejam sembarangan. Jangan menghina atau merendahkan rakyat. Kalau pemimpin bertindak brutal tanpa aturan, itu akan melahirkan kebencian, bukan sekadar rasa takut. Konsep lain dari Machiavelli yaitu fortuna, yang berarti nasib, dan furt atau kecakapan dan kendali. Rasa cinta dari rakyat seringkali bagian dari fortuna. Sesuatu yang datang dan pergi,
tergantung pada situasi. Kadang rakyat mencintai pemimpin karena kondisi ekonomi baik, karena tidak ada perang, atau karena ada karisma pribadi. Tapi itu bisa berubah sewaktu-waktu. Sementara rasa takut bisa lebih dekat ke fear. Itu bisa diciptakan, dikendalikan, dan dikelola oleh pemimpin lewat kebijakan, aturan, dan kekuatan hukum. Sejarah memberi banyak bukti yang mendukung pandangan Machiavelli. Sebagai contoh, Julius Caesar awalnya dicintai rakyat Roma karena karismanya, tapi elit politik membencinya, dan akhirnya dia dibunuh. Contoh lain, Stalin di Uni Soviet tidak banyak dicintai, tapi ditakuti. Kekuasaan dia bertahan lama, meski penuh penderitaan. Ada juga tokoh Lee Kuan Yew di Singapura, walaupun tidak bisa disamakan dengan diktator, menerapkan aturan ketat yang membuat rakyatnya lebih segan daripada cinta buta. Hasilnya, stabilitas dan kemajuan. Di zaman modern, banyak pemimpin dan bahkan manajer perusahaan masih menggunakan prinsip ini. Seorang pelatih sepak bola misalnya, mungkin tidak dicintai para pemain karena latihannya keras. Tapi jika ketegasannya membawa kemenangan, pada akhirnya dia dihormati. Begitu juga CEO yang dikenal galak. Mungkin karyawan tidak mencintainya, tapi mereka patuh karena tahu aturan ditegakkan konsisten. Di dunia politik, kita juga sering lihat pemimpin yang keras kepala, mungkin tidak populer secara pribadi, tapi berhasil menjaga stabilitas negara. Pertanyaan besar kemudian muncul. Apakah ini etis? Apakah sah bagi seorang pemimpin untuk sengaja ditakuti rakyatnya? Bagi Machiavelli, politik bukan soal etika moral tradisional. Politik adalah soal menjaga kekuasaan dan stabilitas negara. Menurutnya, pemimpin yang terlalu sibuk menjaga reputasi moral justru berisiko kehilangan kekuasaan dan gagal melindungi rakyatnya. Tapi bagi kita sekarang, konsep ini bisa terasa dingin dan manipulatif. Karena idealnya, seorang pemimpin bukan hanya membuat rakyat patuh, tapi juga membangun kepercayaan dan kesejahteraan. Mungkin disinilah letak kebijaksanaan Machiavelli. Dia tidak sedang menulis buku bagaimana jadi orang baik, tapi bagaimana bertahan sebagai penguasa. Kalau dipikir-pikir, pemimpin terbaik mungkin adalah yang bisa menyeimbangkan cinta dan rasa takut. Rakyat mencintai karena merasa diperhatikan, tapi juga takut karena tahu aturan ditegakkan. Kalau hanya cinta tanpa takut, pemimpin bisa jadi lemah. Kalau hanya takut tanpa cinta, pemimpin bisa jadi tiran. Dan kedua ekstrem itu sama-sama berbahaya. Machiavelli menulis lebih dari 500 tahun lalu, tapi pertanyaan yang dia lontarkan masih hidup sampai sekarang. Lebih baik ditakuti atau dicintai? Jawaban singkatnya, ditakuti lebih aman, tapi jangan sampai dibenci. Kita mungkin tidak semua jadi raja atau presiden, tapi di lingkup kecil, seperti sebagai manajer, guru, orang tua, atau bahkan ketua organisasi, dilema ini tetap relevan. Bagaimana kita mengelola cinta dan rasa takut dari orang yang kita pimpin akan menentukan apakah kepemimpinan kita bertahan lama atau cepat runtuh. Jadi, kalau kamu sendiri jadi pemimpin, jalan mana yang akan kamu pilih?